Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samudra Harum Zarudalia dengan NIM 20201862007B0110. Di sini saya akan menjelaskan tentang bermain dan permainan anak usia dini dengan dosen pengampu Ratnasari Dwi Ade Chandra MPD. Bermain pada anak usia dini. Secara bahasa, bermain merupakan kegiatan yang dilakukan anak secara spontan atau langsung, atau kegiatan yang dilakukan melalui interaksi baik itu dengan orang lain maupun benda-benda di sekitarnya. Dilakukan dengan senang hati, kemauan sendiri, penuh imajinasi, menggunakan 5 indera dan seluruh anggota tubuh. Pengertian bermain menurut ahli biasa mengemukakan bahwa bermain merupakan kegiatan menyenangkan bagi seseorang dan biasanya kegiatan ini akan selalu diulang. Menurut Parton dalam Sujono 2012, kegiatan bermain merupakan sarana sosialisasi yang diharapkan dapat memberikan kesempatan anak menemukan, bereksplorasi, berkreasi, mengekspresikan perasaan dan belajar dengan cara yang menyenangkan. Jadi dengan bermain, anak dapat mengenal dirinya dan lingkungan tempat di mana dia tinggal, karena dengan bermain, anak dapat menambah pengetahuan untuk mengembangkan dirinya. Teori bermain Latif 2016. Yang pertama, teori psikoanalisis. Memandang bermain adalah alat yang penting bagi anak untuk melepaskan emosi yang ada, serta mengembangkan rasa harga diri anak saat dapat menguasai dirinya dan beberapa keterampilan sosial. Yang kedua, teori perkembangan kognitif. Biasa melihat bahwa manusia memiliki struktur pola kognitif baik secara mental maupun fisik yang menjadi dasar aktivitas dan perilaku seseorang berhubungan erat dengan tahapan pertumbuhan anak. Jadi teori kognitif ini artinya emosi anak akan muncul dari proses yang sama dalam tumbuh kembang kognitifnya. Selanjutnya yang ketiga, teori dari Vygotsky menekankan pada hubungan sosial mempengaruhi perkembangan kognitif. Hal ini dikarenakan anak mendapatkan pengetahuan pertama dari kehidupan sosialnya, kemudian berkembang menjadi perkembangan kognitif. Artinya, jadi melalui permainan, anak akan berpikir dan mencari cara untuk memecahkan masalah yang ada. Tujuan dan karakteristik bermain pada anak usia dini. Tujuan kegiatan bermain antara lain yaitu A. Memperkuat otot-otot dan mengembangkan koordinasi melalui gerak. B. Mengembangkan keterampilan emosi. C. Mengembangkan kemampuan intelektual. D. Meningkatkan kemandirian dan rasa percaya diri. Yang kedua, karakteristik kegiatan bermain pada anak yang perlu dipahami dan distimulasi antara lain. Yang A. Bermain muncul dalam diri anak, artinya kegiatan bermain tumbuh sendiri dari keinginan anak sehingga anak dapat menikmati dan bermain dengan caranya sendiri. Yang B. Bermain harus bebas dari peraturan yang mengikat dan merupakan kegiatan untuk dinikmati. Artinya anak memiliki cara sendiri untuk menikmati permainannya. Yang C. Bermain merupakan aktivitas nyata. Misalnya saat anak bermain melakukan aktivitas dengan air, anak dapat mengenal air itu dari kegiatan bermainnya. Yang D. Bermain lebih memfokuskan proses daripada hasil. Artinya dengan bermain anak dapat mengenal dan mendapatkan keterampilan baru. Yang E. Bermain harus didominasi oleh pemain. Artinya pemain anak ini tidak didominasi oleh orang dewasa. Jadi permainan ini didominasi oleh anak itu sendiri. Yang F. Bermain harus melibatkan peran aktif pemain. Artinya anak sebagai pemain harus ikut serta dalam permainan untuk mendapatkan pengalaman baru. Fungsi dan manfaat bermain. Bermain memiliki fungsi dan manfaat bagi anak, yaitu dapat mengasah keterampilan fisik, kreativitas, kepribadian, serta dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangan dalam diri anak. Selain itu, dengan bermain dapat menstimulasi indera anak dan menjadi sarana untuk dapat mengeksplorasi lingkungan dan sekitarnya.
Dan tidak kalah pentingnya, dengan bermain bersama anggota keluarga akan lebih mengakrabkan hubungan antara keluarga. Jadi orang tua itu berperan aktif dalam permainan anak ini, karena dengan orang tua bermain dengan anak itu dapat mengeratkan hubungan keluarga mereka. Syarat-syarat bermain dan permainan bagi anak usia dini. Yang pertama, waktu bermain anak harus memiliki waktu yang cukup dalam bermain. Jadi, sediakan waktu sendiri untuk anak bermain. Yang kedua, peralatan bermain. Jenis alat permainan harus disesuaikan dengan usia anak dan taraf perkembangannya. Jadi, orang tua itu juga harus memperhatikan anaknya itu main yang cocok itu main permainan apa gitu, bermain apa. Jangan usia 2 tahun diberikan gunting, itu kan berbahaya bagi mereka. Yang selanjutnya, teman bermain. Anak harus merasa yakin bahwa anak mempunyai teman bermain jika anak memerlukan. Biasanya kan ada anak yang tidak mau bermain dengan temannya, mereka maunya sendiri gitu. Jadi biarkan mereka menemukan temannya sendiri. Yang selanjutnya, tempat bermain. Untuk bermain perlu disediakan tempat bermain yang cukup untuk anak sehingga anak dapat bergerak dengan bebas. Jadi kita harus menyediakan tempat bermain sendiri untuk anak. Jika kita itu biasanya kan orang tua, jangan bermain di situ, jangan bermain di luar, nanti ada kotor atau ada apa-apa. Jadi kita itu sebagai orang tua, jika tidak mau anak kita itu bermain di luar, sediakan tempat bermain sendiri bagi mereka yang nyaman, aman. Jadinya mereka itu bebas untuk bermain. Selanjutnya, aturan bermain. Anak belajar bermain melalui mencoba-coba sendiri, meniru teman-temannya, atau diberitahu caranya oleh orang lain, baik guru atau orang tua. Jadi, misalkan anak itu mau bermain puzzle, jadi kita itu harus menjelaskan aturan bermainnya dulu. Dek, ini cara bermain puzzle-nya, ini caranya begini. Cara bermain ini caranya begini. Jadi mereka itu tahu aturan permainan yang akan mereka mainkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengetikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.